Lalu bagaimana jika ditambah? Ponsel bisa memesan makanan, bisa memesan taksi online. Bukankah itu poin utamanya? Pesan makanan, sekarang aku pakai ponsel. Telepon saja restorannya, tetap bisa pesan makanan. Lalu izinkan saya bertanya, Bos Wang. Bisakah ponsel Anda melihat menu? Bisakah ponsel Anda melihat harganya? Bisakah ponsel Anda langsung melakukan pembayaran? Maaf ya, aku pesan makanan tak pernah lihat menu, apalagi tanya soal harga, mau makan apa? Tinggal suruh bawakan yang termahal soal pembayaran. Aku lempar segepok dolar pada mereka, sisanya anggap saja tip. Itu kan Anda, Bos Wang. Anda tidak mewakili orang biasa. Orang biasalah pasar kami. Nak, kau bicara begitu hebat. Apa kau punya prototipenya? Bahkan tak punya prototipe. Masih saja berlagak di sini. Prototipenya ada di sini. Inilah ponsel pintar itu. Cih, kalian lihat benda apa ini? Bukankah ini cuma selembar kaca? Bahkan tak ada tombol tapi berani sebut ponsel. Cih, jangan mempermalukan diri di sini. Sekarang ini memang hanya selembar kaca. Tapi inilah masa depan ponsel. Tapi ini adalah masa depan ponsel. Tuan Lafayette, silakan lihat. Ini adalah antarmuka ponsel. Dari ponsel pintar kami. Ada banyak aplikasi di dalamnya, termasuk mengobrol daring, memesan makanan daring, dan juga belanja daring, serta pembayaran seluler dan lainnya. Cukup sentuh aplikasi ini di ponsel, maka Anda bisa masuk ke antarmukanya. Cukup gerakkan jari Anda sedikit, dan sentuh saja. Luar biasa sekali. Ini benar-benar barang yang bagus. Huh, bicaramu sangat muluk-muluk, tapi tidak ada satupun sampel nyata. Kau sedang main film sci-fi denganku ya. Proyek ini bisa dikembangkan. Hanya saja butuh dukungan uang tunai. Aku yang akan investasi uangnya. Aku investasi 1 miliar. Terima kasih atas apresiasi Tuan Lafayette, tapi kami sudah tidak membutuhkannya lagi. Karena apresiasi dari Anda, saham perusahaan kami sekarang melonjak. Nilai pasar perusahaan kami sudah menembus 10 miliar. Apa? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana dunia luar bisa tahu detail tentang makan siang ini? 1 jam yang lalu, kami sudah tahu lokasi makan siangnya. Aku juga meretas sistem pengawas di sini. Dan aku melakukan siaran live di internet. Sekarang dunia luar tahu Tuan Lafayette melirik perusahaan kami. Semuanya sudah tahu. Harga saham pun otomatis naik. Tuan Kian, caramu ini agak tidak adil ya. Tuan Lafayette, kami sungguh minta maaf. Sebagai tanda permintaan maaf kami, botol Mautai edisi koleksi ini, jadikanlah sebagai hadiah maaf kami. Kami tahu, nyonya Anda selalu sangat suka meminumnya, tapi tidak bisa membelinya. Yang ini adalah harta karun simpananku bertahun-tahun. Tidak perlu minumannya. Aku akan mengingat kalian semua. Sampai jumpa lagi. Dasar tidak berguna. Kau bahkan membocorkan lokasiku. Besok tidak usah datang lagi. Bos, Bo. Halo. Kalian segera ke parkir bawah tanah rumah sakit. Bereskan seseorang untukku. Cepatlah. Kian Chow. Kian Chow, buka pintunya. Kian Chow. Buka pintunya. Aku lapor polisi. Kian Chow. Kian Chow. Kian Chow. Kian Chow. Jangan goyang lagi. Aku tidak akan mati. Kenapa kamu begini? Aku hanya takut kamu terluka. Kamu bodoh ya. Aku bisa mengalahkan mereka. Itu karena aku tidak ingin orang yang kucintai terluka sedikit pun. Masukkan semua emas ini untukku. Kalian, apa yang kalian lakukan? Merampok ya?
Biar aku beritahu kalian, di sini semuanya ada kamera pengawasnya. Apa aku terlihat seperti perampok? Silakan masuk Tuan dan Nyonya. Tunggu sebentar, saya segera proses. Masukkan semuanya ya. Baik, baik, baik. Sayang, apa kita tidak terlalu berlebihan? Tenang saja. Aku ini hanya seorang pemrogram kecil. Akhirnya sekarang bisa menghasilkan uang. Santai saja. Ini perhiasan senilai 5 juta dolar. Mohon disimpan baik-baik. Jangan bergerak. Kamu, serahkan tas itu. Dan kamu ke sini. Aku? Jangan banyak bicara. Selain kamu di ruangan ini, apa ada wanita lain? Sayang, ada sup yang sedang dimasak di rumah. Jangan lupa diminum saat pulang. Tenang saja. Aku akan mengingatnya. Bocah, istri secantik ini kamu berikan padaku. Sungguh sangat dermawan ya. Bocah. Lupa memberitahumu. Istriku itu pemegang ban hitam taekwondo. Tepatnya dia adalah dan 9. Bocah, mati kau. Kenapa tempat ini terasa sangat akrab? Bukankah ini rumah lamaku? Aku telah bertransmigrasi. Putra, Putra, akhirnya kamu sadar juga. Kenapa kamu tiba-tiba pingsan di lantai? Virus kucing hio sedang Putra. menyerang seluruh negeri. Putra, Sekitar 10 juta unit komputer terinfeksi virus kucing hio. Virus ini membuat komputer langsung lumpuh. Kesempatan jadi kaya sudah tiba. Putra, apa kamu jadi gila karena tidur? Si penyakitan ini sudah bangun, baru jalan beberapa langkah, ada berita virus, dia langsung begitu peduli. Seolah-olah itu nyata saja. Baguslah. Si mata duitan kecilmu sudah bangun, sewa bulan ini, naik $200. Bukankah baru naik bulan lalu? Itu kan bulan lalu. Kalau tidak sanggup bayar sewa, tidur saja di jembatan penyeberangan. Di sana, semuanya dihuni orang miskin seperti kalian. Dasar nenek tua, kenapa bicaramu kasar sekali? Sudahlah, ini untukmu. Cepat ambil. Menyebalkan sekali. Hahaha. 3, 2, 1. Jatuh. Putra, apa yang terjadi di sini? Ibu, biarkan aku saja. Apa yang terjadi padaku? Bibi, ini terjadi karena Bibi terlalu senang. Dulu ada orang bernama Van Jin lulus ujian. Dia juga mengalami kondisi yang sama. Lalu ayah mertua dia datang dan menamparnya. Dan dia langsung sembuh seketika. Putraku, sekolahmu tidak sia-sia. Halo, Wanita sialan. Ini semua karena engkau menjual komputer, bervirus kepada bos saya. Hingga bos rugi ratusan juta dolar. Sekarang putri Anda ada di tangan kami. Cepatlah kemari jika kau masih pintar. jangan sakiti putri saya. Bibi jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan putri Bibi dengan aman.
Kemari. Cekoki sayangku dengan ini. Diamlah, Apa yang kau berikan padaku? Sayang, kau tahu sendiri. Gawat, bos. Komputernya kena virus. Apa? Ini komputer baru beliku. Tadi aku baru jual saham. Kenapa jadi begini sekarang? Sekarang sahamnya terus anjlok. 600 juta dolarku. Sudah batas bawah. Dasar wanita sialan, ini semua karenamu. Kubunuh kau. Siapa kau? Beri aku 5 juta dolar. Lalu lepaskan Wumeng. Aku akan bantu. Hei bocah. Siapa kau? Berani sekali bicaramu. Sudah mau uangku? Mau aku lepaskan orang juga? Kau ini mau merampok uang? Atau mau menyelamatkan orang? Tentu saja aku datang untuk menyelamatkan orang, sekaligus mencari uang. Baiklah. Asalkan kau bantu selesaikan masalah ini. Aku beri 10 juta dolar. Bertahanlah sebentar lagi. Aku akan segera membawamu pergi. Nah, kau ini bisa tidak sih? Masih ada setengah jam? Bursa saham Eropa akan segera tutup. Kalau tidak segera diperbaiki, sahamku tidak akan bisa terjual. Saat itu aku akan rugi 600 juta dolar. 600 juta dolar. Diam dan jangan ganggu aku. Dalam 15 menit akan kuselesaikan. Aku masih punya 10 baris kode untuk diselesaikan. Begini saja. Setiap aku mengetik 1 baris, kau beri aku 1 juta tunai. Sekarang juga, segera siapkan 10 juta tunai. Boleh. Baris pertama selesai. Baris kedua selesai. Baris ketiga selesai. Baris keempat selesai. Baris kelima selesai. Baris keenam selesai. Baris ketujuh, baris kedelapan, baris kesembilan, baris ke-10 selesai. Bos Wang, uang ini. Aku bawa dulu ya. Bos Wang, uang ini akan saya bawa pergi. Saudara. Meskipun tadi bantu selamatkan 600 juta. Itu membuktikan kau layak dapat 10 juta. Tapi saya ini sangat suka uang, agak pelit. Jangan tersinggung ya. 1 juta ini sudah banyak. Ada pepatah bilang, orang harus tahu diri. Bos Wang, Anda, apa maksudnya ini? Maksudnya, begini, ambil saja 1 juta, sisanya jangan kau harapkan. Karena Bos Wang tidak menepati janji. Jangan salahkan jika saya kasar. Baiklah. Saudara, ini benda apa ini? Mari kita bicara baik-baik. Bos Wang, saya sarankan jangan bergerak. Adik saya di luar itu. Orangnya mudah gugup. Adikku yang di luar sana mudah merasa gugup. Kalau dia gugup, tangannya gemetar. Jika tangannya gemetar, benda ini bisa meletus. Aku tidak bergerak. Bos Wang, suruh sobat-sobatmu ini untuk mengantar uang ini dengan aman ke rumahku. Dan orang ini akan aku bawa pergi. Apa yang kalian tunggu? Cepat berikan padanya. cepat-cepat. Cepatlah, jangan diam saja. Saudara, uangnya sudah kuberikan. Suruh saudaramu di luar untuk menurunkan senjatanya. Benda itu mudah meletus. Bos Wang, aku sarankan padamu setelah aku pergi dengan aman. Adikku ini
juga akan berhenti. Bersabarlah sebentar, jangan berani bergerak. Uang sebanyak ini baru pertama kali kulihat. Minggir, ini uang hasil kerja putraku, apa urusannya denganmu? Besan, Siapa yang besan denganmu? kau punya putra, aku punya gadis cantik, mereka berdua. Paduan pas kan? Biar kuambilkan air dingin untuk mendinginkanmu. Sialan, si Qian Chao ini jelas-jelas melawanku. Tidak bisa, aku harus menghabisinya. Bos, apa yang perlu kulakukan untukmu? Dapatkan program antivirus kucing bakar hio itu. Berikan padaku. Halo, Halo, saya mencari Direktur Lan. Sudah ada janji. baik, Direktur Lan akan segera datang. Silakan duduk di sana dulu. Saya ingin mencari Direktur Lan. Siapa Anda mencari Direktur Lan? Apa ada janji? Jika tidak ada, beritahu Direktur Lan. Saya punya antivirus kucing bakar hio. Kau pikir aku sebodoh dirimu? Percaya pada omong kosongmu? Dasar orang bodoh. Nona ini, kusarankan kau jaga ucapanmu baik-baik. Segera minta maaf padaku, atau kau akan segera menyesal. Xiaoli, kau naiklah dulu beritahu mereka rapat. Setelah aku menandatangani kontrak ini, aku akan segera ke sana. Kontrak ini sangat penting bagi perusahaan kita. Begitu ditandatangani, Jaringan Keamanan Amerika Serikat akan segera merilis kucing bakar hio. Antivirus, internet negara kita akan terselamatkan. Baik, saya pergi sekarang. Ketua Dewan, ada orang membuat keributan di sini. Dia bersikeras ingin menemui Anda. Aku sedang sibuk, tak ada waktu untuk ini. Usir dia. Ketua Dewan Lan. Ketua Dewan Lan. Nama saya Qian Chao. Resepsionis perusahaan Anda sangat tidak sopan. Dia terus-menerus memanggilku bodoh. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan bekerja sama dengan kalian. Silakan pergi lewat pintu itu. Apa kamu gila? Siapa bilang kami mau bekerja sama? Perusahaan kalian ini. Yang satu hanya bisa memaki. Yang lain mengabaikanku. Oh. Direktur Lan, saya minta maaf. Bagaimana kalau begini? Saya ganti dengan komputer baru. Hei, tunggu sebentar. Direktur Lan, aku tahu aku berlebihan hari ini, tapi aku punya urusan yang sangat mendesak, yang ingin kukatakan padamu. Tunggu sebentar. Direktur Lan, aku telah mengembangkan sebuah antivirus. Sungguh antivirus ini benar-benar hebat. Pergi sana. Aku bahkan belum mencadangkannya. Apa kau tahu betapa pentingnya kontrak ini? Ini dibuat oleh pakar antivirus luar negeri. Dikembangkan selama 1 bulan, baru saja selesai dibuat. Program antivirus kucing bakar hio akan segera dijual seharga 100 juta kepada perusahaan kami. Sore hari ini juga, jika aku tidak menandatangani kontrak ini, harganya akan naik jadi 500 juta besok. Perusahaanku akan menghadapi kebangkrutan. Apa kau tahu itu? Ini semua karenamu, gara-gara dirimu. Direktur Lan, aku juga punya program kucing bakar hio, program antivirus, yang bisa segera digunakan di pasar. Tidak perlu membelinya dari luar negeri. Percayalah padaku. Baru saja merusak kontrakku. Sekarang mau membodohiku lagi. Kau pikir aku ini bodoh? Beri aku komputer yang bervirus. Aku akan tunjukkan dalam 1 menit. Baik. Aku beri kau 1 menit. Jika kau tak bisa memperbaikinya, maka kau akan tamat. Apa? Kurang dari 1 menit. Kau sudah membasmi virus kucing hio dari sistem perangkat lunak ini. Pakar dari luar negeri saja butuh waktu 1 jam. Ini hal kecil di masa depan. Ini bukan masalah besar. Berapa harga perangkat lunak ini?
Aku akan membelinya. 100 juta. Aku tawarkan 100 juta. Aku menginginkan program ini. Bos Wang, Ketua Dewan Lan sudah lama tak jumpa. Kau masih tetap cantik menawan. 100 juta terdengar lumayan. tunggu Qian Chao. Bukankah tadi kau bilang mau jual padaku? Siapa cepat dia dapat? Kalian diskusikan saja sendiri. Baik. Aku tawar 110 juta. Ketua Dewan Lan, kau sungguh tidak punya niat baik. Cuma tambah 10 juta. 200 juta, 300 juta. 500 juta. Setuju. Program ini sekarang milikmu. Ini kontraknya. Saudara sangat tegas. Aku sudah lama tahu. Kau orang yang akan sukses. Bos Wang, Apa kau yakin tidak mau periksa kontrak ini? lihat apa lagi? Aku benci baca hal begini. Tanda tangan lalu jual. Waktu tidak menunggu. Aku kaya. Aku kaya. Selamat Bos Wang. Kau berhasil memiliki setengah hak milik antivirus ini. Anda berhasil memiliki setengah kepemilikan dari antivirus ini. Setengah? Apa maksudmu? Kau mempermainkanku lagi? Aku tidak mempermainkanmu. Aku sudah ingatkan sebelumnya. Lihatlah kontrak ini baik-baik, tapi kau tidak membacanya. Dasar bocah. Belum cukup menjebakku dulu. Sekarang kau menjebakku lagi. Bos Wang, terakhir kali, aku sudah menyelamatkanmu dari rugi 600 juta. Aku telah mengatasi virus yang tak bisa diatasi orang lain. Ini beda dengan servis komputer. Aku menagih 10 juta. Itu sangat wajar. Lagi pula antivirus ini memang sangat berharga. Aku menagih 500 juta. Itu juga sangat wajar. Nak, tak disangka. Kau cukup cerdik juga ya. Ini juga setengah kepemilikan dari sisa kontraknya. Apa maksudnya 1 yuan, ha? Kau menjualnya 1 yuan padanya. Tapi 500 juta padaku. Kau jual padanya 1 yuan. Tapi padaku 500 juta. Qian Chao, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? 1 yuan. Cukup untuk beli beberapa permen. Anak muda, kau sengaja melawanku, bukan begitu? Qian Chao, apa kau yakin kontrak di tanganmu itu asli? Yakin. Aku memutuskan, setengah ini kulepas gratis ke pasar. Tanpa 1 sen pun. Anggap saja kontribusi bagi masyarakat. Baik. Karena Tuan Qian rela melepas untung, maka aku berjanji padamu, perusahaan kami takkan ambil 1 sen pun. Biaya pemasaran lainnya akan ku bayar sendiri. Apa? Tidak cari untung. Malah mau kasih gratis. Jika kalian tak cari uang, bukankah semua orang akan beli perangkat lunak kalian? Lalu siapa yang beli punya kami? Aku bisa rugi besar. Bos Wang, tadi aku memang salah. Sebenarnya, aku hanya ingin membuatmu kesal. Demi amal. Kali ini aku tak ambil 1 sen pun. Bagus, Qian Chao. Kau punya nyali. Aku pasti berteman denganmu. Hebat juga nyalimu, nak. Jangan salahkan aku jika kasar. Ikat dia sekarang juga. Jika tidak, meski aku ambil USB itu, kau akan buat yang baru. Sebelum bisnis ini selesai, kau harus ada di tanganku. Serangi. Maju. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya, akan kubalas 10 kali lipat. Pergi kau, dasar sampah. Kau selamatkan aku sekali. Aku juga selamatkanmu sekali. Sekarang kita impas.
Tunggu dulu. Kalian berdua saling kenal. Kita semua teman melihat ketidakadilan. Dia pun membantu. Oh ya, Direktur Lan, apa Anda tertarik menjual ponsel PHS? Ponsel PHS. Saat dinas di negeri Sakura, saya pernah melihatnya, sangat populer di sana. Saya rasa ini menjanjikan. Tapi PHS bukan solusi lama. Setelah kita dapat cuan pertama, dengan dukungan modal Anda, kita bisa buat ponsel pintar. Ponsel pintar? Ponsel pintar bisa internetan, pesan makanan dan taksi, dan masih banyak lagi. Tunggu sebentar. Semua yang kamu katakan, saya kurang mengerti. Katakan saja padaku, kapan itu bisa terwujud? Segera bisa terwujud. Tapi, ada hal yang sangat penting, yaitu biarkan dia minta maaf kepadaku. Pergilah minta maaf pada Tuan Kian. Baik, Ketua Dewan. Tuan Kian, Jangan minta maaf dulu. Begini saja, katakan 100 kali di sini. Aku orang bodoh. apa itu tidak mungkin? Perintahnya adalah perintahku. Aku orang bodoh. Aku orang bodoh. Aku orang bodoh. Aku orang bodoh. Hanya dalam setengah bulan, virus di semua komputer nasional telah dibersihkan sepenuhnya. Sepertinya tak ada lagi peluang. Bisnis lebih dari 1 miliar lenyap. Bukan hanya itu. Orang ini menjual ponsel PHS lagi. Dan meraup untung besar lagi. Diam. Apakah belum cukup membuatku kesal? Menurut kabar kami, Raja Investasi Dunia Lafayette akan mengunjungi kota kita besok. Dia akan mengadakan untuk pertama kali sebuah acara lelang makan siang amal. Hahaha. Selalu ada jalan keluar. Kesempatan telah tiba. Bos sangat bijaksana. Ada apa mencariku? Istriku, kau datang, istriku. Siapa istrimu? Hari itu kita berdua. Enyah kau. Ada sesuatu, aku butuh bantuanmu. Ada apa? Tidak mungkin. Jika kau tidak membantuku, aku akan memberitahu ibumu. Kau. Hanya kali ini saja? Kesempatan kali ini sungguh langka. Asalkan kita bisa mendapatkan investasi dari Tuan Lafayette, perusahaan kita akan punya cukup dana untuk mengembangkan ponsel pintar. Dan apa yang akan kita buat adalah merek nasional kita sendiri. Kali ini, makan siang bersama Tuan Lafayette memang sebuah kesempatan. Tapi makan siang ini tidak berharga. Yang penting adalah orangnya. Apa maksudmu? Coba pikirkan. Saat kita makan siang dengan Tuan Lafayette, merekomendasikan ponsel pintar padanya. Begitu dia tertarik, maka saham perusahaan ponsel yang baru kita dirikan ini pasti akan melonjak naik. Kau sungguh sangat cerdas. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan makan siang Tuan Lafayette. Aku punya cara. Dan tidak perlu keluar 1 sen pun. Selamat datang di lelang amal ini. Saya yakin Anda semua tahu prosedurnya. Jadi mari kita mulai penawarannya. Saya tawar 3 juta. Saya tawar 8 juta. 30 juta. Wah, Bos Wang sangat dermawan. Langsung menawar 30 juta. 30 juta 1, 30 juta 2. 31 juta. Apa kau gila? Naikkan saja yang banyak. Apa gunanya cuma 1 juta? Tentu saja. Aturannya minimal naik 1 juta. Aku tidak melanggar aturan. 100 juta. Ada apa? Antingku hilang. Di mana antingnya? Biar ku bantu cari. Jangan bergerak. Ketemu ternyata jatuh di kerah bajumu. Di sini rupanya. Hei kakak tampan, kau terlihat akrab. Kakak tampan, kau asisten Lafayette kan? Ya, aku asisten Lafayette. Dan juga penerjemah beliau. Kakak tampan boleh minta akun app medsos? Tentu saja. Baiklah kakak tampan, mari sering mengobrol. Jangan lupa hubungi aku. 200 juta. Lansin, kau sengaja ya? Baik. Aku akan meladanimu. 500 juta. Oh, Bos Wang hebat sekali. 500 juta. Itu milik Anda.
Aduh, hadirin sekalian, Bos Wang sudah tawar 500 juta. Apa ada yang lebih tinggi? Ngapain kau ikut campur? Apa kau pembawa acara? Pergi sana. 500 juta 1. 500 juta 2. 500 juta 3. Terjual. Selamat ya Bos Wang. Jika Anda bisa sebut namaku di depan Tuan Lafayette, saya si Liang akan berterima kasih. Makan siang 500 juta. Kenapa kau mau ikut? Mau numpang tenar? Bayar dulu 100 juta. Baru boleh ikut sepuasnya. Ya, Wu Meng, apa kau yakin dia menambahkan akun medsosmu? Tentu saja. Aku bahkan kirim pesan mesra padanya. Ada apa? Kan kau yang menyuruhku. Sudahlah. Pokoknya nanti kau harus hapus dia. Sejak kapan kau mengatur urusanku? Sudah. Lihat ini. Akun medsosnya sudah online. Setelah akun medsosnya online, kita gunakan sistem pelacak ini untuk menemukan lokasi mereka. Alamatnya sudah muncul. Hotel Marriott Fengdu. Tuan Lafayette. Silakan. Tuan Lafayette, akhir-akhir ini saya menimbun banyak pager, dan juga saya berencana membangun pabrik besar. Saya rasa barang ini setidaknya bisa untung bertahun-tahun. Jika Anda main pager, lebih baik jual ponsel PHS, bahkan riset ponsel, rasanya lebih menjanjikan. Kian Chow, kenapa bocah sepertimu ada di sini? Apa yang Tuan Lafayette katakan benar. Ponsel adalah masa depan komunikasi. Terutama yang bisa internetan, bisa obrolan video, bisa pesan taksi, bisa pesan antar makanan. Ponsel pintar. Satpam. Mana Satpam? Jangan panggil satpam dulu. Menurut saya apa yang pria ini katakan cukup menarik. Tidak ada salahnya mendengarkan. Tuan Lafayette, saya sudah habiskan 500 juta untuk membeli makan siang Anda. Anda tidak akan ingkar janji, kan? Tuan Wang, jangan buru-buru. Bukankah Anda ingin tahu rahasia saya? Saya rasa perkataan pria ini punya prospek investasi bagus. Mari kita dengarkan. Baiklah. Kalau begitu aku lihat saja. Apa yang bisa dikatakan bocah ini? Omong kosong macam apa itu? Tuan, ponsel pintar yang Anda katakan tadi sepertinya cukup menarik. Ponsel pintar akan menggantikan semua alat komunikasi. Sebuah ponsel kecil bisa internetan kapan saja dan bisa melakukan panggilan video. Obrolan internet ini tidak aneh. Ponsel luar negeri sudah merisetnya. Tapi soal panggilan video ini, itu adalah sebuah keunggulan. Kian Chow, kau mau main ponsel pintar kan? Baik, aku akan meladenimu. Aku punya banyak uang. Tak takut main denganmu. Gawat bos, saham perusahaan kita anjlok. Ini semua gara-gara live bocah itu. Sekarang saham perusahaan, semua orang menjualnya. Kita akan bangkrut. Bangkrut? Bocah kau, membuatku bangkrut? Urusan kita belum selesai. Bos Wang, kita tak punya dendam pribadi. Jika hari ini aku ada melakukan kesalahan, bagaimana kalau begini? Riset ponsel pintar ini. Aku akan mengajakmu ikut. Apa kau pikir aku rela menjadi sobat di belakangmu? Lalu apa maumu? Bertaruhlah denganku. Jika aku menang, berikan teknologi ponsel pintar itu kepadaku. Jika aku kalah, aku takkan mengganggumu lagi. Sudah aku katakan. Jika kau memang mau, aku menyambutmu bergabung. Aku juga sudah bilang, aku menginginkan semuanya. Semuanya milikku sendiri. Kau mau taruhan apa? Sekarang, hanya hotel ini yang paling berharga. Aku akan menjualnya secara daring. Mari kita bertaruh. Berapa harga jual hotel ini? Bos Wang, hotel ini adalah harapan terakhirmu. Aku sarankan padamu, jangan bertaruh atau kau akan kalah. Abaikan dia. Ayo pergi. Mau pergi? Sepertinya tidak bisa. Bocah, aku sudah menduga kau akan mengacau di sini. Jadi ku taruh sesuatu di gelasmu. Hari ini kau takkan bisa pergi. Apa maksudmu? Tega sekali kau melakukan ini. Tenang saja, dia takkan mati. Tapi dalam 1 jam,
Jika tak sampai rumah sakit, sisa hidupnya, dia akan jadi bodoh. Si jenius jadi orang bodoh. Betapa mengerikan hal itu. Bos Anda sudah gila, polisi akan segera kemari. Kau pikir aku bodoh? Saat merancang hotel ini, aku sengaja buat terowongan bawah tanah. Tembus ke pantai 100 meter. Lalu aku naik kapal pesiar. Dan kabur ke luar negeri. Rencana hebat, bos. Baguslah, kau sudah merencanakannya. Buat jalan rahasia, rancang rute pelarian. Kau tidak gila sejak hari ini. Kau benar-benar orang gila. Kau benar, aku memang gila. Di dunia ini, hanya orang gila seperti kami yang bisa sukses. Kian Chao, bukankah kau sedang siaran live? Ah, baguslah. Mari kita ajak semua netizen ikut serta dalam permainan ini. Para netizen dengarkan baik-baik. Aku akan lelang hotel ini online. Siapa yang menawar paling tinggi? Hotel ini akan jadi miliknya. Kian Chao, aturan kita berdua adalah dalam waktu setengah jam, siapa yang harganya paling tepat, dialah pemenangnya. Aku mulai duluan. Aku tebak hotel ini akhirnya akan terjual. 100 juta dolar. Nak, giliranmu berikan tawaran. Tawaran terakhirku adalah nilai dari hotel ini adalah minus 100 juta dolar. Minus 100 juta. Nak, mau main trik apa lagi? Jangan sok pintar. Kamu tamat kali ini. Kian Chao, berhenti main-main. Ayo ke rumah sakit. Aku tidak mau kamu jadi bodoh. Aku tidak main-main. Aku bertaruh ini tidak berharga. Bagus nak, kamu berani juga. Mari kita mulai. Bos, sudah ada yang menawar 15 juta. Nak, paten riset ponsel pintarmu akan segera jadi milikku. Kamu pasti kalah. Bos Wang, kemenangan di antara kita berdua belum ditentukan. Bos lihat, sudah ada yang menawar 20 juta. Tinggal 2 menit lagi, permainan ini akan berakhir. Kali ini kamu tamat. Kian Chao, kita akan kalah. Bos Wang, nasib belum ditentukan. Tapi jika kau merasa sudah pasti, maka aku akan membalikkan keadaan. Teman-teman penonton, gedung seperti ini. Apa kalian berani membelinya? Bos Wang sebelum membangun gedung ini, sudah menggunakan banyak bahan berkualitas rendah. Makanya jadi seperti ini. Bos Wang, jika aku tidak salah menebak, dalam beberapa bulan lagi, gedung ini akan segera runtuh. Kian Chao, apa yang kau bicarakan? Para netizen jangan percaya padanya. Dia hanya membual. Bos, gawat. Orang yang baru saja bayar 150 juta, dia membatalkannya. Mana mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak, aku belum kalah. Meskipun sekarang hotel ini tidak berharga. Tapi tebakanmu adalah minus 100 juta. Tebakanmu tidak tepat. Jadi aku belum kalah. Bos Wang, kau akan segera menerima sebuah tilang. Halo, Tuan Wang Haifeng kan? benar saya? Karena masalah konstruksi hotelmu, sekarang perlu bayar denda 100 juta. Harap lunasi dalam 3 bulan. Bos Wang, tilang ini tepat 100 juta. Maka dalam duel kita kali ini, tebakanku adalah benar. Minus 100 juta. Bos Wang, oh bukan. Tapi si tua Wang, kau renungkanlah dirimu baik-baik di sini. Aku tidak akan menemanimu lagi. Ayo kita pergi. Kau... Hahaha. Aduh. Wah, rumah ini mewah sekali ya. Hahaha. Aduh, aduh. Aduh, Besan. Ayo lihat tamanmu. Ayo, ayo. Dengar-dengar Bos Wang, lumpuh setelah melompat. Untung lantainya rendah. Tapi kata orang, putranya akan kembali. Pasti mau balas dendam. Nasibnya itu. Sama sekali bukan salah kita. Itu semua akibat perbuatannya. Dalam ingatan masa laluku, dia juga melompat usai insiden hotel. Tapi tak kusangka malam itu,
Kalau tidak, kita bisa cegah kecelakaan ini. Sudahlah, jangan bahas itu dulu. Apa rencana kita selanjutnya? Kian Cai, apa kau benar-benar mau pakai sampel yang cuma casing untuk dijual? Tentu saja tidak. Serahkan riset ponsel pada Kian Chow. Soal riset sistem ini, kalian jangan khawatir. Kita harus bertahap. Langkah pertama, luncurkan app video kita. Begitu platform video rilis akan buat gelombang besar. Saat platform ini viral, orang-orang pasti akan borong ponsel kita. Meski aku tak mengerti, tapi kedengarannya hebat. Tapi perusahaan kita sudah pakai lebih dari 10 miliar untuk riset ponsel ini. Di pembukuan tak ada sisa uang untuk promosi platform. Benar Chow Chow, bukankah kau undang bintang film terkenal Liu Mani untuk mempromosikan platform kita? Tapi kita sudah tak punya uang lagi. Tuan Kian, di sini tak ada landasan heli. Helikopterku tak bisa mendarat. Harus pindah mobil. Merepotkan sekali. Nona Liu, besok ku bangun landasan pacu. Naik helikopter terlalu lambat. Aku sarankan kau, naik jet tempur saja. Berapa biaya kontrak untukku? Biar jelas ya. Kurang dari 5 juta. Itu menghina nilaiku. 5 juta. Memang sedikit. Bagaimana kalau 100 juta, setuju tidak? 100 juta. 100 juta dolar. 100 juta dolar. Lumayanlah, tidak buruk. Chow Chow. Di zaman sekarang, 5 juta dolar sudah biaya iklan yang luar biasa. Benar. Mengundang mega bintang internasional pun tidak butuh uang sebanyak itu. Dengarkan saja aku. Aku punya rencana sendiri. Nona Liu, 100 juta dolar ini bukan cuma-cuma. Mulai sekarang semua film Anda harus dipromosikan secara eksklusif di platform kami. Dan juga, Anda harus di platform kami membuka akun video pendek, membagikan pekerjaan dan keseharian Anda. Masa kontraknya 1 bulan. Sesuai kontrak kami bayar 2 juta dolar dulu. Sisa uangnya akan diberikan setelah 1 bulan. Menghasilkan 100 juta dolar sebulan, menguntungkan. Selain itu aku terima semua syaratmu. Masalah ini sudah diputuskan. Ada satu hal lagi, selama masa kontrak, Anda tidak boleh terlibat skandal negatif besar. Jika tidak, Anda hanya akan mendapat 2 juta dolar. Kami tidak akan memberikan sisa uangnya. Baiklah, tidak masalah. Aktris semurni aku. Kamu tak akan temukan yang kedua di industri ini. Mari tanda tangani kontraknya. Nona Liu, mohon tunggu sebentar. Aku akan menelepon orang untuk tanda tangan kontrak. Chow Chow. Apa ini akan berhasil? Liu Mani ini, bulan depan akan selingkuh dengan 8 buah aktor. Langsung diblokir dari industri. Ah, benarkah? 8 buah. Ini benar-benar master manajemen waktu. Saat itu masalah ini akan terus memanas. Platform kita akan menindaklanjuti laporannya dan mendapatkan banyak trafik. Sedangkan Liu Mani ini akan melanggar kontrak karena hal ini. Kita tidak perlu membayar sisa uangnya. 2 juta dolar untuk efek 100 juta dolar. Benar-benar hebat.